Kira-kira bagaimana perjalanan tahun 2022 ini? Kita akan langsung simak aja bersama Master Gema sebagai founder dari Astronaci. Kita akan langsung panggilkan saja beliau untuk hadir di tempat ini. Ya, halo Kapten Gema, apa kabar? Halo, bisa dengar saya? Clear? Clear ya? Clear. Oke, bentar. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru buat Kapten Gema. Mudah-mudahan di tahun Cap dulu nih. 2022 ini Kapten Gema makin jaya, makin luar biasa, dan sekarang udah di Jakarta ya Kapten Gema ya. Mantap, iya. Suaraku jelas ya, tadi sempat keputus soalnya. Jelas, jelas, jelas. Dan Kapten Gema ini baru saja mendapatkan sertifikasi sebagai pilot untuk Boeing ya, Boeing Iya, 737. iya, saya Wow. baru kaptensi Boeing kemarin, jadi pilot kemarin di Boeing. Thank you very much udah mendoakan. Yes, congratulations buat Kapten Gema buat penghargaan barunya, sertifikasi barunya, mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat kita semua, terutama para trader juga nih yang udah menunggu Kapten Gema untuk kembali hadir di acara T-Talks pada malam Mantap. hari ini. Nah, oke Kapten Gema, mungkin langsung aja kita akan tanyakan nih kepada Kapten Gema. Sebenarnya what happen sih yang terjadi dengan IHSG di bulan Januari ini, di mana biasanya ada Januari effect, tetapi tahun ini Januari effect tidak terjadi potentially. Ataukah Kapten Gema masih cukup optimis di bulan Januari ini IHSG tetap akan ada Januari effect? Silahkan Kapten Gema. Oke guys, selamat malam Cuan Troopers dan juga Threadpreneur. Kita happy ya bisa ngobrol-ngobrol. Jadi saya minta kalian ke YouTube-nya Astronaci, lalu kemudian nonton video Threadpreneur yang saya ngebahas tentang ISG. Itu kalau nggak salah uploadnya kemarin untuk kemarin lusa. Itu penting banget. Jadi saya kasih kesimpulan di sini. Indeks kita secara long term itu definitely akan ke 7.200. Long term berapa lama? Minimum sampai 2022 nanti kuartal 3 dan 4. Ya. Jadi itu yang akan kita tangkap terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan sekarang kita itu bergerak di dalam wave 4 ya, consolidation dan kemudian akan naik lagi dan itu semua gambarnya ada di YouTube-nya Astronaci. Anda bisa lihat 2 episode sebelumnya atau Anda cari yang tentang saya gambar ini IHSG ada chart planet-planetnya itu. Nah, dengan adanya rejection hari ini, indeks kita ngekor, itu bukti bahwa konsolidasi itu sedang terjadi. Yang Ya. artinya dia akan pada akhirnya nanti naik kembali dan menuju ke level-level yang lebih tinggi. Nah, kita bisa perhatikan ada area di 6.450-an. Itu merupakan area yang sangat kuat sekali untuk menahan penurunan dan itu sudah terbukti konsolidasi ini akan berakhir di sana dengan resiko terjauh turunnya sampai 6280. Tapi pada saat indeks kita turun sampai 6280, it's a strong buy. Lalu kita bicara tentang January effect. Pada saat kita melihat kepada cycle matahari yang bergerak di dalam Capricorn sampai nanti dia ke Taurus, itu 80% mengakibatkan bullish untuk IHSG. Tahun lalu di Januari itu horrible, itu neraka banget buat trader di mana para pom-pomer saham itu menyiksa Anda semua melalui saham konstruksi, mining dan kemudian farmasi. Di tahun ini kita melihat kalau statistiknya itu adalah 75 sampai 80% katakan, maka seharusnya tahun ini nggak akan jatuh seperti yang kemarin. Karena jatahnya sudah diambil yang kemarin kan Januari 2021. Maka Januari 2022 apapun itu ada Omicron dan seterusnya, minimum di Januari ini sideways dan kemudian nanti akan digas mulai rally lagi pada saat 21 Januari matahari masuk ke Aquarius, terus kemudian nanti masuk lagi ke Pisces di Februari, terus nanti di Maret masuk ke Aries, itu adalah momen kesempatan untuk indeks ini bisa naik lebih tinggi. Jadi itu parameternya. Oke, jadi kita melihat mungkin Januari ini kita akan melihat akan adanya fase konsolidasi di IHSG Ya, sehingga cenderung sideways. Tapi perlu perhatikan area-area support kuat di mana bisa menjadi area strong buy yaitu di area 6280 yang paling bawah tadi, di ya atasnya betul. 6450 dan selanjutnya perhatikan potentially nanti ketika akan berpindah ke Aquarius, Pisces dan Aries, potentially IHSG akan melanjutkan fase Harusnya naik bullish-nya begitu. dan target IHSG di tahun 2022 ini kurang lebih di 7.200 ya Kapten ya. Ya, harusnya 7.200. Jadi gini,
jangan terpatok juga apakah harus tahun ini ataukah bisa tahun depan. Yang penting satu siklus dia itu mengarah ke sana. Nah, Oke. regardless berapa ISG-nya kan kita nggak terlalu pusing. Yang penting kita tahu sebenarnya secara long term arahnya ke sana sehingga kita bisa masuk mencari saham-saham yang bagus untuk kita simpan. Itu yang paling penting. Oke, yang paling penting adalah kita tahu IHSG bergerak kemana tujuannya, dan kita cari nih saham-saham apa yang menarik untuk potensially kita simpan hingga IHSG mencapai area 7.210. Betul. Nah, lalu kan kaitannya mengenai kondisi makroekonomi dan kesehatan nih di berbagai belahan dunia, Kapten. Kita melihat kaitannya mengenai Omicron, melihat kaitannya ada potensi kenaikan suku bunga, dan juga kaitannya mengenai US Treasury pun yang udah mencapai kisaran area 1,85% di perdagangan hari ini. Kira-kira bagaimana pandangan Kapten Gemma mengenai hal ini? Apakah ini perlu kita perhatikan sentimen-sentimen ini? Jadi sentimennya apa aja tadi? Kita lihat ada Omicron, terus apa lagi yang Anda highlight? Omicron, kemudian yang kedua kaitannya mengenai potensi kenaikan suku bunga Amerika tahun ini yang 2-3 kali, dan yang ketiga adalah US Treasury Bond yang mulai beranjak naik ke area 1,85%. Dari sejarah ya, kalau kita lihat yang justru berbahaya bukan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga itu udah harus dilakukan kalau ke inflasi. Saya terakhir ke Amerika ini kan cukup lama ya, saya 2 bulan lebih di Amerika. Yang menjadi masalah di Amerika itu adalah terjadinya stimulus besar-besaran. Masyarakat di Amerika pada malas kerja, guys. Kenapa? Karena ada di state-state tertentu ya, itu dia kayak dikasih 1 minggu itu dikasih sampai $600. Itu kalau nggak salah di California demikian. Ya, jadi 1 minggu $600 berarti 1 bulan aja 2.400. Di beberapa state kayak Illinois. Karena kemarin waktu saya habis delivery pesawat, saya kebetulan kemarin ke Amerika lama karena saya nganterin pesawat ya 2 kali, nganterin pesawatnya X Lion Air dipulangin ke leasing, tuh saya yang terbangin Boeing-nya. Nah, saya stay di Amerika cukup lama dan di situ saya lihat, saya keliling state, saya sampai ke Illinois, saya ke Florida, saya ke Hawaii, saya ke Guam. Jadi prinsipnya mereka di sana tidak bekerja. Apalagi waktu kemarin saya ke Minnesota gitu, waktu mau ngejar White Christmas kita bela-belain ke Minnesota ya. Dan di sana itu mereka tidak bekerja sampai di Hotel Hilton, itu restorannya tutup, nggak ada orang yang mau kerja. Kenapa? Karena dikasih stimulus. Nah, ini yang menjadi parah banget. Jadi inflasi itu nanti akan naik karena cost push inflation, dan kemudian kalau sekarang suku bunga tidak dinaikkan, inflasi di Amerika akan luar biasa besarnya. Jadi mau tidak mau harus dinaikkan. Yang berbahaya justru kalau ada kenaikan suku bunga di Amerika dengan kredit rating AAA, kemudian dia naik benchmarknya 1%, 1,2, 1,5, 1,8 lah misalnya nanti, ya. Dan adanya kenaikan suku bunga juga yang ditakutkan itu memang adanya portfolio switching. Jadi ini pernah terjadi, kayak misalnya tahun 2011 atau 2013 yang mana Italian yield-nya bond-nya itu sampai 7%, itu orang berbondong-bondong jualin equity pindah ke pasar bond. Itu yang nyebabin market crash gitu loh. Nah, memang kalau seandainya nanti bondnya terus naik, ini orang pasti akan ada switching. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Maka akan ada short reversal di IHSG itu, dia drop dalam, terus kemudian setelah dia drop dalam itu dia akan cari bottom, terus kemudian akan lari lagi, si running lagi pada dasarnya. Jadi ini akan kejar momentum sebenarnya. Oke, jadi malah nanti ketika ada berita-berita buruk yang mengakibatkan IHSG terkoreksi hingga kisaran misalnya 80, ini malah menjadi opportunity kita untuk melakukan pembelian saham-saham potensial ya di tahun 2022 ini, Kapten. Jadi malah jangan takut. Jangan takut, benar. Dan kalau kita lihat juga kan Indonesia kan consumer spendingnya masih kuat banget walaupun ada COVID dan seterusnya. Dan ini ada teman kita nih, ada Bro Tahir nih masuk juga di sini. Bro Tahir nih ownernya DOS gitu. Jadi kalau kita lihat salah satu dia iseng penjualan kamera di DOS meningkat, berarti banyak orang kaya di Indonesia belanja kamera mahal gitu, Bro. Oke. Dan di Indonesia sendiri kita melihat bahwa saat ini inflasinya masih cukup terkendali ya. Walaupun memang potensi kenaikan suku bunga tidak bisa dihindari lagi, tentu saja ini untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Nah, oke, Kapten Gemma, tadi kita udah membahas makroekonomi nih, dan buat teman-teman jangan lupa follow YouTube Astronaci dan tonton video yang kemarin atau 2 hari lalu kaitannya mengenai update dari Kapten Gemma kaitannya mengenai potensi pasar di tahun 2022 ini. Jangan lupa follow, subscribe, dan juga like, tonton videonya di Astronaci. Plus, Astronaci ini juga bekerja sama dengan Sukor, membuka Sukor-Sekuritas Premier di daerah Kelapa Gading. Buat teman-teman yang belum visit ke sana, silahkan visit. Dan jangan lupa untuk yang ingin teman-teman buka rekening Sukor-Sekuritas, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com atau di link message ini, dan juga di link bio Sukor-Sekuritas. Dan pertanyaan terbuka buat teman-teman semua,
pertanyaannya di kolom Q&A ini jangan di kolom karena ini ketimpa-timpa dan nanti pertanyaan akan langsung dijawab oleh Kapten Kema. Oke, Kapten Kema, kita akan diskusi sedikit nih. Di tahun 2022 ini story-nya adalah kaitannya mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, yang mana di tahun 2021 sampai 2022 ada namanya PSBB, kemudian PPKM, yang mana mengakibatkan banyak masyarakat tidak melaksanakan aktivitas perekonomian seperti sebelumnya, sehingga tentu saja pertumbuhan ekonomi di situ terhambat. Dan di tahun 2022 ini menurut banyak pandangan sekuritas dan salah satu resiko sekuritas adalah adanya potensi pemulihan ekonomi pasca COVID yang mengakibatkan potensi kenaikan earnings atau EPS dari perusahaan-perusahaan di IHSG ini sendiri. Nah, kalau dari pandangan Kapten Kema sendiri, apakah sektor yang akan perlu diperhatikan dan diuntungkan di tahun 2022 ini? Silakan, Kapten Kema. Ya, ada satu hal yang menjadi fundamental ya, penting sekali untuk Anda ketahui. Indonesia ini lucu, kalau misalnya indeksnya benar-benar naik, Anda nggak usah terlalu pusing mikirin sektor apa, karena semuanya akan naik. Itu pada dasarnya. Hanya saja kita akan melihat apa saja yang kemudian akan diuntungkan. Dan kita akan perhatikan ada beberapa sektor. Saya tetap positif ke banking. Banking ada Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kurang lebih sekitar 40% upside. Terus kemudian ada retail sektor yang akan mulai bangkit. Retail sektornya ada Mitra Adi Perkasa dengan rupiah yang cukup stabil antara 14.100 sampai 14.400. Saya percaya sampai akhir tahun akan dijaga di situ. Kecuali Indonesia ada bermasalah dengan cadangan devisa misalnya atau political crisis, which is ini bukan tahun politik, jadi akan flat-flat saja. Nah, yang akan kita perhatikan adalah banking stocks tetap, kemudian retail tetap, dan kemudian batu bara. Batu bara tetap harusnya akan ada recovery ya. Kalau kita lihat kayak United Tractor, terus kemudian dari Harum Energy, ini merupakan saham-saham yang seharusnya akan mendapatkan opportunity naik, apalagi setelah Adaro itu juga sudah naik kencang kemarin ya. Dan saham-saham daripada banking digital tentunya, karena saya bedain antara bank komersial dengan bank digital, itu memang model bisnisnya berbeda. Kita bisa lihat di situ. Jadi kurang lebih itu ya sektor-sektor inti yang akan ke-highlight, tapi sisanya tentunya tidak menutup kemungkinan dari semua saham itu juga akan naik. Dan terutama saya ada dengar-dengar juga bahwa saham Bukalapak itu juga akan digeret juga tahun ini misalnya. So, rotasi sektornya gantian. Karena memang hot money yang ada di market kita, itu kalau misalnya dia udah ngangkat satu sektor dan overheat, biasanya dia akan ngangkat sektor yang lain yang memang secara fundamental itu bagus. Yang harus kita hindari adalah fake money. Jadi saya mengkategorikannya sebagai fake money, itu di mana fake money itu dimotori oleh influencer-influencer yang seakan-akan menjadi malaikat, ngajakin orang kasih rekomendasi, tapi dia yang jegal-jegalin. Itu udah banyak banget, dan itu rata-rata dia mainnya di saham-saham berkapitalisasi kecil. Ini yang perlu diwaspadai, karena emiten juga secara tidak fair, mereka mengajak influencer-influencer ini yang punya member banyak, dan mereka ini yang diajak goreng lalu membantai member-membernya. Makanya hati-hati sekali, pastikan Anda deal dengan orang yang kredibel dan bukan terindikasi sebagai penjagal di market. Ya. Oke, jadi perhatikan bahwa teman-teman fokus bisa di saham-saham yang kapitalisasi besar, terutama majority dari portofolio teman-teman, dan sektor yang bisa diperhatikan. Tadi Kapten Kema menyebutkan kaitannya dengan sektor banking konvensional. Kemudian yang kedua tadi sektor retail, tadi Kapten Kema menyebutkan Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Kemudian ketiga batu bara, tadi Kapten Kema menyebutkan Harum, itu juga merupakan salah satu andalan sekuritas ya, target kita di area 12.350. Dan yang keempat adalah kaitannya mengenai sektor, kaitannya mengenai bank digital. Nah, kaitannya mengenai digital nih Kapten. Kita melihat di tahun lalu bulan Agustus Bukalapak IPO. Tetapi sayangnya setelah 2 hari mengalami kenaikan signifikan sampai kisaran area 1.300 lebih, akhirnya saat ini Bukalapak tergerus. Nah, kira-kira bagaimana nih mengingat Bukalapak yang tergerus ini, apakah IPO saham teknologi di tahun 2022 ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan, mengingat pengalaman dari Bukalapak ini? Ataukah kita nggak perlu takut, tentu saja kita melihat ada pemain-pemain baru nih yang akan masuk ke saham-saham digital? Silahkan Kapten Kema. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, mohon maaf terlebih dahulu karena kapasitas saya sekarang bicara sebagai seorang market expert dan benar-benar saya kasih suggestion yang sejujur-jujurnya. Jadi itu sudah lumrah lah kalau yang namanya IPO di Indonesia 1 minggu pertama makan korban itu based on statistik, tergantung underwriternya juga sih, tapi 7 dari 10, 8 dari 10 mereka akan makan korban dulu. Nah setelah itu jarak 4-5 bulan atau mungkin 8 bulan baru mereka mulai ngangkat pelan-pelan. As usual mereka collect lagi barang di bawah ya. Nah
Apakah itu nanti teknologi atau apapun yang mau IPO akan seperti itu? Yes, akan seperti itu. Nah, cuma kita mesti bedain saham yang sudah punya performance, kayak misalnya saham ini udah di maintain dengan baik, emitennya komit, kayak Arto misalnya, terus kemudian BBYB, BBHI. Nah, saya rasa ini juga bisa menjadi satu pilihan untuk para spekulator, karena juga tidak mudah kalau misalnya kita bicara saham-saham yang small cap kayak gitu ya, terus kemudian Anda mau masuk jumlah banyak kan juga repot juga kalau ternyata masuknya besar terus kemudian diturunin, pusing kepala kita. Jadi kita memang harus bagi portofolio kita, kayak misalnya 30% kita ambil yang berkolesterol tapi sekali narik tinggi. Saya pegang Arto, saya pegang BBYB, ya kan? Terus kemudian mungkin yang lain yang lebih defensif. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, kurang lebih. Tapi teknologi saya tetap positif ya, karena memang kita nggak bisa lawan trennya, memang trennya ke arah sana gitu. Oke, jadi saham teknologi tidak bisa kita lawan trennya karena trennya sedang ke sana, dan tentu saja kita melihat bahwa weighting IHSG di teknologi masih sangat kecil sekali, masih di bawah 5%. Dibandingkan di Amerika Serikat sana, Dow Jones weighting saham teknologi lebih dari 20%. Sehingga ini bisa menjadi reminder buat kita bahwa era teknologi tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita secara cermat memilih saham-saham nanti ketika IPO, apa yang kita ingin masuki, pelajari trennya terlebih dahulu sebelum kita masuk, dan juga siapa grup di belakangnya, itu yang perlu diperhatikan dari teman-teman sekalian. Karena tadi Kapten Gema juga menyebutkan ya, seperti ada Arto, BBHI, BBYB yang istilahnya performanya secara saham juga cukup baik, walaupun mereka masih cukup baru di sektor di situ. Oke. Nah, kemudian Kapten, kita juga akan bahas kaitannya mengenai sektor-sektor lainnya yang belum kita bahas. Sebelum nanti kita akan ke Q&A yang mana teman-teman bisa pilih di sini. Pertanyaannya adalah kaitannya mengenai sektor-sektor lainnya. Seperti misalnya properti, yang mana biasanya setelah komoditi boom ini akan diikuti oleh sektor properti. Bagaimana pandangan Kapten Gema kaitannya mengenai sektor properti yang masih cukup laggard, tertinggal dibandingkan dengan saham-saham bank digital atau saham-saham perbankan konvensional yang udah naik di bulan Oktober lalu? Properti belum kemana-mana. Silahkan. Oke, properti memang paling terlambat, dan tentunya pada saat COVID ini terjadi, properti itu akan menjadi yang paling laggard ya. Dan ini saya masih cari catatan, saya belum ketemu, but anyway, saya melihat bahwa saham BSDE kalau dari properti itu merupakan saham yang memiliki satu opportunity. Jadi upside-nya mungkin belum terlalu banyak, sekarang masih bearish banget ya. Dan bearishnya ini termasuk sebenarnya bergerak sideways sekali dari tahun 2020. Namun ketika kita bisa lihat setelah dia nanti mungkin udah nyampe di level 900 atau 870, maka kemampuan dia untuk kembali ke 1100 itu masih terbuka lebar. Jadi BSDE itu benar-benar nanti kita akan tunggu setelah dia selesai turunnya, baru kita akan masuk lagi, termasuk Sumarekon ya. Ini Sumarekon termasuk saham-saham yang pada saat nanti dia sudah mulai recover itu perlu diperhatikan. Terus kemudian saham Alam Sutra juga demikian. Ini Alam Sutra memang lagi bergerak di dalam kondisi yang bearish banget, dan bearishnya cukup jauh. Tapi sementara ini mungkin kita akan tinggalkan dulu, Bro Bernard. Saya nggak akan kasih rekomendasi dulu untuk saham properti. Anyway, tetap setelah dia turun akan naik lagi, dan upside opportunity-nya tentunya di atas 30% kalau properti. Tapi mesti benar-benar kuat gitu. Oke. Lalu kemudian saham terakhir yang saya tanyakan sebelum kita buka Q&A dari teman-teman sekalian, yaitu kaitannya mengenai sentimen di mana mobil-mobil LCGC akan mendapatkan stimulus dari pemerintah yang di harga di bawah 200 juta akan diskon 100%, dan yang di 200 sampai 250 juta akan diskon di kisaran 50% PPNBM. Kira-kira apakah saham-saham kaitannya mengenai otomotif seperti Astra International masih cukup menarik? Karena kita melihat di tahun 2021 performance-nya dalam waktu 1 tahun masih minus. Ya, kalau kita lihat Astra International, dia dalam kondisi yang sideways ini dengan adanya PPNBM harusnya akan ada dampak positif. Dan kalau kita melihat dia tidak bearish sih, tinggal nunggu momentum, begitu indeksnya kembali, Astra International juga akan balik dengan kencang harusnya. Dan saya perhatikan memang secara pola dia ada sebuah area yang penting untuk kita perhatikan, itu di level 5.500. Jadi kalau misalnya Anda melihat Astra International for some reason dia turun sampai 5.400, itu boleh dibeli. Kenapa? Karena pada saat dia turun sampai 5.400-an, dia akan ada satu pentalan harga yang cukup kuat nantinya, 5.500 sampai 5.400.
Oke, 5.500 sampai 5.400 area butuh buy. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa screenshot acara hari ini, jangan lupa tag ke @sukosekuritas, tag ke Astronaci dan @gemabilioner, di mana hari ini kita akan membagikan juga merchandise buat 5 orang yang beruntung. Story event hari ini kasih review, dan 5 yang terpilih yang akan di story oleh Sukosekuritas, teman-teman akan mendapatkan hadiah kaos dari Boris. Dan tentu saja jangan lupa untuk follow terus IG Live Sukosekuritas karena kita banyak merchandise baru lagi. Apalagi nanti spesial Sinja kita udah ada merchandise yang luar biasa buat teman-teman sekalian. So jangan lupa buat teman-teman untuk repost acara malam hari ini. Dan nggak berlama-lama lagi kita akan bahas Q&A. Kapten boleh? Boleh, itu ada yang nanya tuh, ada yang ngetawain saya tentang planet-planet. Pertanyaan Nggak saya, apa-apa. Di sini kan kita ngopi-ngopi bro, daripada kalau emang pingin kenal ngopi-ngopi aja gitu ya. Bumi gini, nabrak matahari Kapten, SG0. Kapten kan udah di Jakarta kan. Nanti kapan Ah, kita arrange waktu kita ke kafe rahasia saham. Yang pengen ayo. ketemu Kapten, pengen nanya-nanya daripada ngomongin di sini, mending kita ke kafe rahasia saham, kita ngobrol, open. Dan nanti kalau teman-teman tertarik, langsung kita todong untuk buka rekening Sukosekuritas Premier plus buka membership Terima sama kasih. Astronaci. Oke, Kapten? Oke dong, kalau nggak Bro Kita Bernard. bikin meet and greet ya. Nanti Fang Desi, di sini Fang Desi, Ini namanya Leo kepala komunitas kita, 1001. tolong Mau keren dapat sama giveaway Kapten nggak? Kema. Nah, ini kita kasih giveaway nih, Leo 1001. Ya, Belinya Kapten yang ya. lebih keren lagi dong. Ya, yuk. Kita nanti bikin acara ya di situ Ya, ya. jadi nanti gini ya Kapten ya. Nanti Fang Desi, saya minta untuk arrange sama Kapten dan saya. Ntar kita meet and greet di Cafe Rahasia Saham. Buat teman-teman semuanya, kafenya di Sunter, dekat kantornya Kapten Kema di Altira. Langsung kita di sana, Mantap. kita penuhi Cafe Rahasia Saham. Nanti kita akan bikin posternya segala macam, meet and greet bareng Kapten Kema. Oke, langsung Q&A ya. Dan di sini Langsung. kita ada pertanyaan pertama dari Devi Nyandra. Saham kertas-kertasan bagaimana Pak Kema? Seperti Tekim dan juga INKB. Silakan. Tekim makan korban ya, saya kemarin cut loss juga nih di Tekim. Jadi biarin aja karena dia memang bergerak dalam kondisi bearish dan ini bakal turun lumayan jauh. Kurang lebih turunnya bisa sampai 4.800-an ya. Ini bakal dalam banget untuk beberapa minggu ke depan, jadi hindari dulu ya. Oke, kertas-kertasan bisa dihindari yang terlebih dahulu. Ya, target pertamanya 5.700. Jadi justru kalau misalnya mau lagi saham yang turun kayak gini, kita bisa nge-short sell sih sebenarnya di CFD-nya gitu. Kita bisa short sell. But anyway, kalau misalnya Anda mau cari yang buy doang ya cari aja saham yang jangan yang bearish gitu. Oke, jangan cari saham yang bearish. Ini masih cukup bearish. Jadi teman-teman kalau untuk jangka menengah, jangka pendek bisa hindari dulu saham-saham ini. Oke, selanjutnya. Saham yang juga udah mengalami peluang cukup signifikan, yaitu SMGR, saham semen-semenan. Karena COGS dari semen ini juga kaitannya mengenai batu bara, harga batu bara menggeliat naik. Kira-kira gimana nih peluang saham persemenan, yaitu SMGR? Silakan. Ini sideways parah sih bro. Ini parah banget turunnya sidewaysnya. Jadi kalau kita ngeliat saham kayak begini, benar-benar kita harus pelit dan kita harus nawar habis-habisan. Dan menurut saya level yang paling fair untuk kita bicara ini adalah di 5.500 kurang lebih di situ. Dia akan ke sana lagi sih kalau menurut saya. Oke, 5.500 dia sampai lagi. 5.900. Oke. Jadi kita masih wait and see untuk SMGR ya. Masih belum menarik. Ya, betul. Tapi kalau misalnya nanti ada pantulan, ada rejection dan udah confirm, itu upside-nya lumayan ya Kapten ya. Cuma untuk saat ini jangka pendek, takutnya kita nangkep pisau jatuh, malah cenderung turun, malah teman-teman berdarah. Jadi perhatikan untuk SMGR. Ya nanti kita nangkapnya di itu aja, di 59 sampai 58 aja. Di bawah Ya, itu lah. 59 sampai 58 ya, perhatikan ya. Itu minimum ya. Karena kalau nggak ada rejection dan masih nyelonong aja, bener-bener tungguin sampai habis gitu volumenya. Ya, oke. Tunggu rejection di 5859. Kalau nggak ada, perhatikan bawahnya lagi. Selanjutnya pertanyaan nih. Ini saham yang menarik dua-duanya. Satu, Bukalapak yang dalam dari Agustus sampai sekarang terus downtrend, dan juga Unilever. Kira-kira bagaimana pandangan
terhadap dua saham ini. Mengingat yang pertama Bukalapak dari puncaknya udah turun cukup signifikan, 1350 ke 350, turunnya udah 70%, lebih bahkan. Dan Unilever juga udah turun secara signifikan. Oke, kita perhatikan nih Unilever sih bearish ya. Ini sih susah ngomong kalau saham kayak gini, ini jauh nih bearishnya bakal dalam. Oke, saya intipin dulu Bro Bernard. Takut salah ngomong saya nih angkanya karena jangan berarti kalau saya udah ngomong kayak gini terus kemudian Anda langsung jual-jualin semua kalau punya lihat-lihat dulu guys ya. Ya, dan jangan lupa ikut kelas Asuransi buat teman-teman yang pengen tanya langsung. Dan nanti kita ada meet and greet bareng Kapten Kemang. Sekalian makan di kafe rahasia saham. Jangan lupa untuk join us to be there. Oke, itu di kita lihat saham Unilever ya. Dia kan masih bearish continuation. Memang kemarin sempat kelihatan ada mau bikin falling wedge tapi belum terjadi. So selama tidak ada satu breakout ke atas dari weekly chart-nya, maka target saya 3.300 itu harusnya masih bisa tercapai. Oke. Terus satu lagi apa tadi, Bro? Bukalapak. Bukalapak. Ya, Bukalapak sih saya cuma denger ya, saya nggak tahu dan ada beberapa teman-teman yang mengcover ini bilangnya akan kembali lagi ke 700-an, but sebelum ada satu tanda-tanda yang pasti nggak mau. Kalau Anda mau lihat track record saya waktu sebelum Bukalapak IPO, silakan Anda Yes. ketik di YouTube Bukalapak Astronaci. Itu tanpa mengurangi rasa hormat nih, mohon maaf nih Mansek sama UBS ya, bukan saya jelekin kalian, tapi kenyataannya memang saya waktu itu udah kasih tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan beberapa teman-teman selamat sih dari Bukalapak. Saya sempat beli, saya dapat dikit, tapi hari ketiga saya jual. Reason saya jualnya sebelum IPO saya udah ceritain. Jadi kalau kalian mau tahu apa ceritanya, silakan buka Bukalapak Astrologi di YouTube. Kalian lihat ceritanya gimana gitu. Sekali lagi mohon maaf nih Mandiri sama UBS ya. Yes. Jadi waktu itu Kapten Gema udah mewanti-wanti kita nih teman-teman. Jadi secara brief di YouTube tersebut, Kapten Gema nge-brief bahwa majority saham-saham yang diambil oleh tersebut biasanya mengalami penurunan berdasarkan statistik yang Kapten Gema buat, dan itu udah terlihat dari YouTube channelnya Master Gema. Jadi teman-teman nanti bisa follow untuk lihat lebih detail hanya di YouTube Astronaci. Oke, kita lanjut ke Mantap. pertanyaan selanjutnya. Kita tanyakan beberapa saham. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga. Ini kayak udah belajar nih dari Kapten Gema. Mungkin udah sering-sering lihat YouTube-nya Kapten Gema. Dari Noel Sin 19. Kapten, apakah faktor fase Mercury retrograde yang sedang berjalan saat ini sampai dengan 4 Februari akan membuat IHSG bergerak cenderung sideways? Atau Yes. bagaimana? Jawabannya iya, tetapi biasanya MR itu kalau buat IHSG jatuhnya bearish. Cuma kalau misalnya MR terjadi ketika posisi matahari itu ada di Aries, Pisces, dan kemudian Aquarius, jadi 3 zodiak ini, mulai Februari misalnya, kalau terjadi di situ, ya paling nggak, kalau Anda lihat sekarang masih di Capricorn, itu biasanya dampaknya akan minim sideways. Tapi kalau dia terjadinya benar-benar waktu nanti masuk 21 Januari sampai 21 Maret, kejadian itu retrograde-nya, maka harusnya dampaknya sideways to bullish. Karena ini belum 21 Januari, dia akan mostly akan bikin sideways aja nanti sampai tengah daripada Mercury retrograde. Anda hitung aja nanti dari tengah midpoint-nya tanggal berapa, harusnya di situ akan mulai berjalan seperti semestinya. Nah, kalau kita perhatikan tanggal 24 itu merupakan tanggal yang penting juga untuk Anda lihat karena ada chance terjadinya pembalikan arah di tanggal 24. Ya, Anda nanti perhatikan di situ. Oke, jadi ada chance pembalikan arah IHSG di tanggal 24 Kapten ya, itu diperhatikan. Ya. Oke, tanggal 24 Januari perhatikan. Jadi buat teman-teman yang belum buka rekening, jangan lupa buka rekening di ifom.sukses.com. Di sini teman-teman bisa nunggu buka rekening 1-2 hari kerja, dan nanti persiapkan teman-teman tanggal 24 untuk melakukan pembelian. Dan sektornya tadi Kapten Gema udah sebutkan apa yang menarik. Nanti ada tayangan ulang video hari ini hanya di IGTV Sukor Sekuritas. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada kaitannya mengenai emiten bank syariah, yaitu BRIS, yang sempat heboh juga, sempat menyentuh area 3.000-an, tapi saat ini terkoreksi di bawah 2.000. Bagaimana pandangan Kapten Gema terhadap BRIS atau Bank Syariah Indonesia? Ini agak nyesek juga nih satu banking nih ya. Dengan adanya pola ABC correction yang besar, sekarang kita mau coba intip di mana dia bakal berhenti dan ngejemput dia punya
order-order yang belum terselesaikan. Jadi di area 1000, kurang lebih sekitar 1380, dan kemudian ada gap di 1125. Menurut saya sekarang nih kita lagi ngeliat 1380 ya sampai 1330. Itu area support yang kuat sekali, dan bisa jadi di sana nanti habis itu dia mental lagi ke atas. Oke. Perhatikan area-area support yang tadi disebut Kapten Gema, nanti siaran ulang bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai emiten yang lagi viral juga, yaitu kaitannya mengenai larangan ekspor bauksit dan juga kaitannya mengenai pajak untuk nikel. Ini banyak mengakibatkan koreksi di saham-saham kaitannya mengenai nikel dan juga timah, yaitu Antam, Inco, dan juga TINS. Bagaimana pandangan Kapten mengenai saham-saham Antam, Inco, dan TINS mengenai pergerakan ke depannya? Ya, saham Antam nih contohnya kan, dia lagi drop lagi minggu ini, dan saya rasa dia udah mulai masuk ke dalam satu tren bearish baru. Oke, target price bawahnya yang saya takutkan ini terus berlanjut sampai beberapa minggu ke depan, itu sampai sekitar 1500-an ya. Itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau ada yang baru beli mungkin bisa keluar terlebih dahulu. Halo, Bro Bernard? Ya, ya. Jadi Oke. Antam 1500 diperhatikan area tersebut. Jadi yang baru masuk bisa keluar terlebih dahulu karena memasuki bearish area selanjutnya. Kalau Inco dan TINS bagaimana? Kita sekalian ke saham-saham yang related dengan nikel. Oke, mari kita intip dulu ya, Inco. Nah, Inco kebalikan sih. Kalau menurut saya Inco-nya cukup bertahan dan dia sideways-nya panjang sekali nih. Terus tinggal nunggu breakout aja sih kalau Inco. Jadi kalau Inco misalnya malah money ke better ya daripada Antam ya, kan dampak jauh, terhadap jauh pajak banget. ini juga lebih besar terhadap Antam. Jadi jauh banget nih kalau Inco sih menurut saya begitu dia break di atas 4.700 boleh breaknya di atas berapa nih? Bentar. Di atas 4.800 lah, 4.800 tutup di atas itu bisa ngegas ke atas dia. Oke, Inco 48 bisa gas ke atas. Dan terakhir TINS. Oke, kita lihat ya, Tins. Ya, Tins posisinya masih banyak sideways-nya, sehingga kita nggak mau dulu untuk masuk di Tins ini, kecuali dapat harga yang super murah, misalnya kayak di 950, tiba-tiba dia turun ke situ, atau 1.100 misalnya. Nah, itu harga diskon tuh. Oke. Jadi kita perhatikan bahwa yang paling baik dari tiga tadi Inco ya, Kapten ya. Yang paling strong di antara ketiga itu adalah Inco. Oke, selanjutnya kita akan bahas, mungkin sebelum kita bahas saham, kita bahas kaitannya mengenai insight, mengenai full moon. Ini ada orang yang mungkin juga mengikut Kapten Gema, udah banyak belajar mengenai astronaci. Di sini Odyssey 666 menanyakan, Kapten, apakah di bulan Januari full moon akan menjadi bottom dari JJI? Ya, sekarang tanggal 18. Full moon-nya kan tanggal 18 ini kan. Jadi pas hari ini itu pas ekor tuh, bottom. Jadi most likely memang tanggal 18 itu akan ada reversal, ya 18, 19, dan tanggal 24 gitu. Jadi 18-nya kalau ini kita lihat sebagai full moon pace-nya tanggal 18, dan kemudian dia nanti besok hijau dan kemudian naik, maka sampai tanggal 24 the next reversal point-nya. Dow Jones belum buka ya bro ya? Dow Jones udah. Plus atau minus? Harusnya plus ya harusnya ya, tapi nggak tahu. Minus atau plus nih? Wah, saya nggak lihat nih. Sebentar, gue intipin dulu nih, mumpung. Ya, intipin tolong Kapten. Oke, sambil ini saya buka Finance Yahoo dulu nih. Oh, minus 1%. Minus Tapi 1% kita udah nih, bro. turun dalam hari ini, udah ada reversal tadi, ada pantulan bentuk ekor. Tapi kita nggak tahu nih Ya, gimana. benar. Mudah-mudahan sih, kalau cuma 0,8% sih nggak gede lah. Gitu. Sip. Nah, jadi opportunity untuk beli cicil ya di 2 hari ini ya. Harusnya ya, betul. Lihat-lihat sahamnya ya, dan kita mesti milih juga. Ya. Dan tadi Kapten Gema udah menyampaikan bahwa sektor yang menjadi andalan di Kapten Gema adalah sekali lagi sektor perbankan, kemudian kaitannya dengan Batu bara. retail,
batu bara, dan yang terakhir tadi menyebutkan kaitannya mengenai bank digital. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi ke emiten-emiten. Di sini ada yang menanyakan kaitannya mengenai emiten grup LIPO. Di sini ada MPPA, dan mungkin sekalian kita akan bahas MLPL yang udah turun sangat signifikan dari puncaknya. MPPA dari 1.200 sekarang tinggal 300-400an, dan MLPL juga sama dari 700 tinggal 200an. Kira-kira bagaimana pandangan kedua saham ini? Dua saham ini jangan disentuh, as simple as that, selesai. Ya, dua saham ini jangan disentuh ya. Apalagi untuk middle to the long run, ya saham ini tidak mirroring ke IHSG lah, geraknya beda, Ya. jadi bisa diwaspadai. Kalau teman-teman benar-benar nggak simak, mending hindari. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai saham lainnya, yaitu saham penggerak indeks, BBRI. Yap. Wah, ini pas banget Bagaimana gue buka BBRI. pergerakannya? Gimana BRI? BRI-nya oke ya, harusnya tetap bull ya. Target price Oke saya ya, ini 4.700. kalau tadi perbankan andalanya apa? Sektor perbankan empat-empatnya tambah BBTN atau apa yang paling diunggulkan? Bank Mandiri, Bank BRI saya. Bank Mandiri BRI kenapa, Kapten? Bank Mandiri dan BRI itu dua-duanya masih ada target gap di atas yang belum tersentuh, jadi itu akan menjadi target yang harus dilunasi lah intinya gitu. Dan apalagi kalau digitalnya saya pegang BBYB karena ngikut Bro Bernard. Dan gini, tadi aku juga meeting nih sama dari tim BBYB. Jadi intinya BBYB ini memang luar biasa ya inovasinya. Jumlah usernya udah di angka 12,6 juta investor Kapten Kemas sekarang. Wow. Dan dia menjadi bank digital pertama yang udah punya fasilitas digital lending. Sehingga ini menjadi peluang yang cukup bagus untuk BBYB dibandingkan bank-bank lainnya yang downloadernya masih di bawah 2 juta. Jauh 1/6 di bawahnya si BBYB. Jadi luar biasa banget. Dan bentar lagi right issue, mungkin ini sedikit konsolidasi karena right issue Kapten Gema, right issue belum tahu di angka berapa, tapi sekali lagi nanti kita perhatikan berita-berita update kaitan BBYB. Tapi dari berbagai berita, salah satu berita menyebutkan bahwa ada salah satu grup besar yang menjadi standby buyer untuk right issue BBYB ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, apalagi grup BBYB. besar sebelumnya ini tuh kita udah sempat ngobrolin juga Kapten Gema ya di Astronaci bahwa grup besarnya adalah Akulaku, di belakangnya adalah Alibaba, Jack Ma. Area masuknya boleh di mana nih BBYB? Tadi ada yang nanya nih. Kalau saya sih bayang weakness ya BBYB ya, sebentar saya intipin ya. Saya takutnya jangan sampai ke 1750 dulu deh. Tapi kalau misalnya kita lihat posisi sekarang kayaknya di level 2150 ini udah mulai ya. 2150 sampai 2060. Yes, agree. Ini saya juga 2150 sampai 2200 nih area-area cantik buat teman-teman ambil barang di situ, itu area demand. Dan sekarang yang nonton ada 1000-an nih Kapten, harus semakin semangat Luar nih. biasa. Semakin banyak yang mau nanya. Sekali lagi buat teman-teman yang belum nanya hari ini, jangan lupa kolom Q&A. Dan sekali lagi buka rekening di eform.supersales.com. Dan tadi Kapten Gema juga ngomong nih, wah ini dia yang komennya ngaco-ngaco nih di sini nih. Ayo ketemu langsung. Dan nanti Desi bakal arrange kita meet and greet. Nanti Desi tolong sampaikan ke tim kreatif Sukor ya. Nanti kita bikin invitation di IG-nya Sukor. Nanti saya pasang di IG saya sama Cafe Hasia Saham. Kita ketemu bareng Kapten Gema, ngobrol-ngobrol di sana nih. Biar teman-teman jangan cuma komen-komen doang ya Kapten ya di sini ya. Nggak berani ketemu langsung. Nggak bakal berani lah, nggak bakal berani. Mereka mah chicken mindset. Ya, jadi kalau memang benar-benar beraninya komen doang orang, ya. iya kalau waras itu otaknya nggak ada, otaknya lagi dititipin di tempat penitipan barang, makanya dia sekarang di sini komen. Coba kalau dia waras coba nanti datang, nggak bakal berani kita ketemu. Tapi kalau berani datang kita traktir makan, kita kasih giveaway. Wah, Ya kan? mantap. Thank you Kapten Gema. Kita lanjut lagi boleh ya setelah kita bahas Nggak boleh BBYB. dong. Ayo. Nah, daripada kita bahas saham, kita bahas kaitannya mengenai ilmu asuransi lagi nih, supaya teman-teman yang tadi nyinyir tercerahkan. Di sini Ya. kita ada pertanyaan dari Armanda Fikri. Kapten, mohon pencerahan terkait awal Februari. End of Mercury dan Jupiter retrograde efeknya bagaimana terhadap JJI atau IHSG?
Good question. Kalau Jupiter retrograde sih sebenarnya nggak terlalu berdampak, tapi lebih ke banking stock ya. Sideways-nya harusnya akan berakhir. Terus kemudian kalau untuk end of Mercury retrograde-nya mungkin akan rilis energi negatif yang ada di indeks, dan indeks kita harusnya mulai lebih ringan untuk naik. Itu yang kita lihat dari pola pergerakan based on retrograde motion gitu. Oke. Jadi Jupiter retrograde nggak begitu ngefek ya sebenarnya ya. Lebih ke Mercury Ya. retrograde-nya. Karena dia sekarang di Capricorn, jadi istilahnya dampaknya gitu signifikan, bottoming-nya. Tapi nanti ketika Februari, mudah-mudahan ketika masuk Aquarius, kita mulai bullish ya, Aquarius, Pisces, dan selanjutnya Aries. Oke, gara-gara Kapten Gemas saya jadi apal zodiak Ya. nih Kapten. Thank you nih. Belajar dari Kapten Gemas. Oke. Selanjutnya kita bahas sektoral aja Kapten ya. Tadi udah bahas saham, sekarang kita bahas sektoral. Ya, ayo. Tahun lalu kita lihat nih Kapten, ketika CP coal harganya tinggi-tinggi, sahamnya belum naik. Naiknya baru mulai bulan Oktober. Begitu pula dengan CPO. CPO sekarang udah bertahan di atas 5.000 Malaysian ringgit per tonnya, tetapi harga saham CPO belum kemana-mana. Kira-kira bagaimana potensi saham-saham CPO seperti LSIP dan AALI dan yang lain sebagainya? Silahkan. Ya, saya ngeliat AALI, dan AALI saat ini kembali lagi dia masuk dalam pergerakan yang sideways dan sangat sideways-nya akan berlanjut sih kalau menurut saya, jadi belum menarik untuk dibeli sekarang. So, saya bisa bilang kayaknya sementara kita mesti hindarin dulu untuk saham ini. Dan kalaupun nanti kita mau beli saham AALI kayak gini, kita akan tunggu sebentar ya, saya sambil cariin. Suara saya masih jelas kan, Bro Bernard? Masih. Oke. Oke, ini nampaknya ada di area 9.000 ya. Jadi di level 9.000 sampai 9.100 lah harusnya. Itu adalah sweet spot untuk kita beli saham ini. Oke. Gitu. Ya, bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi masih cukup sideways saham-saham CPO. Jadi ya kalau Kapten Kema masih sarankan untuk hindari terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan bahas sektor construction yang banyak memakan korban tahun lalu. Was kita dari 2.400-2.500 sekarang tinggal 600 atau tinggal kisaran 25% dari value sebelumnya di titik puncak. Kira-kira gimana mengenai sektor konstruksi pandangannya dari Kapten Kema? Silakan. Ya, saya untungnya udah cut loss sih. Saya bersyukur saya cut loss di saham ini. Jadi kalau kita perhatikan dia masuk bearish baru dan tidak menutup kemungkinan dia tembus di bawah 500. Yes, jadi membentuk bearish baru dan red issue-nya sebenarnya sudah selesai, tapi setelah red issue malah turun harga sahamnya. Nah, ini juga ini harusnya di level 500 di level 440. Kita bisa lihat di situ nanti. yes, bisa sampai 400-an, bisa perhatikan. Jadi konstruksi nggak menarik ya Kapten ya. Kita bisa Sangat berbahaya, kita hindarin deh, kita skip dulu ya. banyak yang kena begal di situ, jadi hati-hati teman-teman. That's why kita harus disiplin sama trading plan seperti disampaikan Kapten Gema. Jangan lupa sekali lagi dari Kapten Gema ingetin untuk mendapatkan insight market tahun 2022 dan juga kaitan dengan bulan Januari, teman-teman bisa subscribe YouTube Astronaci, tonton video 2 hari yang lalu Kapten Gema memberikan update yang luar biasa. That's why bisa perhatikan kaitannya mengenai video YouTube dari Kapten Gema. Betul. Oke. Selanjutnya kita akan bahas. Kita ada 3 pertanyaan terakhir. Kita pilih. Oke. Yang pertama kita akan bahas kaitannya mengenai ayam-ayaman. Cepin, Japfa, dan juga kaitannya mengenai main. Karena kita melihat tadi Kapten merekomendasikan saham retail, daya beli masyarakat naik. Bagaimana dengan ayam-ayaman? Besok A-Club Academy akan kasih rekomendasi tentang Cepin. Jadi saya akan kasih tahu besok harusnya akan menjadi satu momentum yang baik untuk kita mulai akumulasi dari saham Cepin ini. Terus kita lihat lagi Japfa misalnya ya, kita cek dulu. Demikian juga si ayam-ayam ini, si Japfa ini juga lagi sideways dan dia baru keluar dari sideways-nya sekarang.
So, kalau kita lihat dari skala yang kecilnya, harusnya dia bisa naik ke 1980-an. Ini boleh saatnya untuk kita mulai koleksi saham ini. Oke. Ya, Java boleh dibeli ya. Cepin Java boleh nih. Jadi Cepin Java ini bentar lagi Kapten akan mengeluarkan video kaitan mengenai ayam-ayaman. Teman-teman tonton YouTube Astronaci. Dan jangan lupa bergabung dengan E-Club Academy Astronaci Ya, X tinggal Super Premier download ya. aja. Ya, betul. Tinggal download aja nanti eClub Super App ya. Karena bentar lagi E-Club. kita akan kasih free access ke eClub Super App-nya. Wow. Aplikasinya ada di App Store dan Ada Google di Play App Store, Store, Kapten? betul. eClub Super App namanya. E-Club Super App. Oke, jangan lupa download E-Club Super App sekalian nih teman-teman nonton sini. Kapten langsung ngasih tahu download E-Club Super App. Di situ ada berbagai macam referensi video Kapten Kema ya, dan juga kaitan mengenai stock pick yang Kapten Kema hanya di E-Club Super App dari Astronaci. Dan Mantap. selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Kita bahas kaitannya mengenai saham batubara lainnya yang belum dibahas. Tadi ada INDI dan ITMG. Apakah INDI, ITMG cukup menarik karena tertinggal dibandingkan pergerakan Adaro, NTR maupun BTPA? Oke, kita lihat ya Indi. Indi ini termasuk yang cadangan yang paling terakhir lah. Kalau kita mau main saham batubara, kita sih nggak ngeliat Indi dulu. Dan Ya, memang kondisinya nih sangat-sangat sideways. Dan saya masih mau lihat di mana saya bisa masuk sebenarnya. Kita intip dulu guys. Ya basically ini udah di dia udah kena si area bottom pentingnya dia udah kena dan sekarang dia bikin doji di sini. Oke, saya langsung kasih harga deh. Kemungkinan besar pada saat dia berani tutup di atas 1610 dia akan mulai naik lagi sampai 1820. oke. Kemudian untuk ITMG bagaimana, Kapten? Oke, satu lagi TMG ya ini. Saham batubara yang cukup besar. Secara tren jangka panjang bullish, itu yang harus dicatat terlebih dahulu. Dan kemudian dia bergerak di dalam kondisi sideways ini. Untuk yang belum punya, Anda mau beli di level 19.700 sampai 19.000. Itu adalah level support yang boleh diantri setiap hari. Oke. Tetapi secara umum, Kapten Kema cukup bullish ya dengan sektor batubara di tahun 2022 ini mengingat harga coal yang cukup tinggi saat ini. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum closing statement dari Kapten Kema, tentu saja kita melihat Kapten tanggal 12 Januari kemarin mulai penyuntikan vaksin secara massal. Dan kemudian kita melihat Omikron mulai merebak di Indonesia. Lalu bagaimana pandangannya mengenai sektor healthcare? Mulai dari farmasi, jarum suntik, ada IRA, ataupun rumah sakit, ada HEAL, IRA, KF Inaf. Mungkin itu yang bisa dilihat. Ya, Kalbe Pharma juga ya termasuk. Jadi kalau kita lihat Yes, Kalbe Kalbe Pharma Pharma termasuk. tentunya dengan ada kenaikan kayak gini dia akan ngincer lagi level 1950 paling enggak. Itu yang akan diincer sama dia. Terus kemudian KF dan jangan lupa orang masih banyak yang nyangkut di atas dan masih trauma. Ini Kimia Yes. Farma nggak naik dia malah dibantai turun ke bawah kan Kimia Farmanya. Ya. IRA juga kalau mau beli IRA nih saya kasih harganya ini harga menarik ya. Harganya di 1830 sampai 1870. Kalau buat yang mau hit and run di level itu aja belinya. IRA hit and run 1830, 1870. Sekali lagi perhatikan level stop loss karena pergerakannya cukup volatile ya. Dan itu juga banyak yang kena waktu bulan Januari saham tahun gila lalu. nih, betul. Oke, jadi untuk saham-saham atur money manajemennya jangan lupa tahun ini mungkin fokus di blue chip. Kapten Kema menyampaikan tadi saham-saham tadi sudah menyampaikan sektor perbankan, kemudian kaitannya mengenai batu bara, bank digital, dan juga kaitannya mengenai retail. Saham-saham lainnya boleh, tetapi perhatikan money management jangan sampai full exposure di sana.